Shalom, kita kembali bertemu di kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran yang baru ini di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Khusus kelas 9 yang akan mengajar adalah Mem Marcella Sangkoy. Dan sebelum kita memulaikan proses belajar di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan kembali mempertemukan kami dalam kegiatan belajar mengajar, sekalipun kami harus terpisah belajar di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan perkenankan ini menjadi bagian kami. Berkati guru yang akan mengajar dan berkati seluruh siswa yang akan mengikuti pelajaran di hari ini. Tambahkan hikmat atas kami, pengertian dan pengetahuan yang baik dan benar, sehingga baik guru maupun seluruh siswa dapat belajar dan mengajar dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, kita akan memulaikan proses belajar kita di hari ini, dan semua harus siapkan Alkitab, alat tulis menulis ya, untuk pelajaran agama kita. Dan materi kita di hari ini adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Di materi ini kita akan dituntun dengan bacaan Alkitab sebagai referensi kita, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kompetensi dasar kita di materi ini yaitu menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja, dan menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Di materi ini kita ada 2 kali tatap muka atau pertemuan, dan pertemuan yang pertama ini dengan tujuan pembelajaran yaitu 1, menjelaskan awal terbentuknya gereja, kedua, membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya, dan ketiga, menjelaskan arti kata gereja. Nah, seluruh siswa, kapan awal terbentuknya gereja? Nah, gereja terbentuk lewat peristiwa Pentakosta atau Hari Ketuangan Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dan kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, di situ dikisahkan tentang bagaimana semua orang dari berbagai penjuru berkumpul di kota Yerusalem. Para murid termasuk Rasul Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, dan ia berkhotbah di depan banyak orang di kota Yerusalem. Dan orang-orang yang mendengar khotbah Petrus, mereka menjadi percaya tentang pengajaran Rasul Petrus tentang siapa Yesus dan pelayanannya. Sehingga banyak orang yang pada akhirnya memberi diri untuk dibaptis. Nah, ada berapa jumlah orang yang memberi diri dibaptis? Ya, ada 3.000 orang. Nah, orang-orang yang percaya yang dibaptis itulah yang menjadi gereja perdana atau gereja mula-mula. Nah, itulah awal terbentuknya gereja. Ketika kita mengetahui awal terbentuknya gereja, maka kita mulai berpikir, apakah gereja yang kita pahami hanya sekedar
sebuah gedung tempat orang Kristen beribadah, atau gereja mengandung arti yang lebih luas, yang lebih penting tentang kehidupan orang-orang percaya. Nah, di slide ini kita melihat ada 3 gambar, yaitu pertama, gambar gedung gereja. Kedua, gambar sebuah keluarga, ada ibu, bapak, dan anak-anak yang akan menuju ke gereja. Dan gambar yang ketiga adalah keadaan di dalam gereja di mana ada umat yang sedang mengikuti ibadah. Nah, kita akan menyanyi bersama sebuah lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Orang nyanyi sama-sama sekalipun di rumah masing-masing. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, seluruh siswa, ketika torang sudah menyanyikan lagu ini, maka tentu torang sudah semakin memahami apa arti gereja, apa makna sebenarnya dari gereja itu. Nah, karena itu sekarang kita akan lagi lebih mendalami tentang arti kata gereja dan apa makna gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia terdiri dari 2 kata yaitu ek dan klesia atau kaleo. Ek artinya keluar, sedangkan kata klesia atau kaleo berarti memanggil. Dengan demikian maka kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Apa yang dimaksud dipanggil keluar? Siapa yang dipanggil? Nah, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungannya, keluar dari keluarganya, untuk menjadi bagian dari gereja, yaitu orang-orang yang terpanggil untuk menjalankan tugas, yaitu memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita semua adalah gereja, gereja yang mengaku percaya kepada Kristus, yang dipanggil juga keluar dari kegelapan menuju kepada terang Kristus untuk menjadi saksi Kristus. Itulah arti gereja. Setelah mengikuti materi di hari ini, maka ada tugas yang akan dikerjakan oleh seluruh siswa. Ada 4 pertanyaan yang Memso buat di sini, yaitu 1, jelaskan awal terbentuknya gereja. Kedua, menurut siswa, apa perbedaan gereja adalah gedungnya dan gereja adalah orangnya? Ketiga, jelaskan arti gereja. Keempat, apa peran kita sebagai gereja di masa pandemi COVID-19? Nah, selesai mengikuti video pembelajaran ini, maka seluruh siswa silakan melanjutkan dengan mengerjakan tugas ini, dan selanjutnya silakan dokumentasikan itu lewat foto siswa sementara menyelesaikan tugas dan foto tugas yang telah dikerjakan.
dan dikirim melalui WA pribadi Mem Marcella. Kita akan tutup kegiatan belajar mengajar kita di hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dalam proses belajar di hari ini. Berkati anak-anak didik yang boleh mengikuti proses belajar ini. Taruhkan hikmat bagi mereka, kesehatan dan kekuatan, terlebih juga ketika mereka akan menyelesaikan tugas yang diberikan. Berkati juga guru, senantiasa dianugerahkan sehat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ya Tuhan, biar kiranya kami boleh diperkenankan kembali bertemu di tatap muka selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seluruh siswa yang dikasihi Tuhan, demikian materi kita di hari ini. Pembelajaran kita di hari ini telah selesai, dan tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ketika kita keluar rumah. Tetap semangat dalam belajar, dan sampai kita bertemu di tatap muka selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.